Hai guys, kembali lagi di Cetak Gol Harian bersama aku Vita Mela. Hari ini ada kabar terbaru yaitu AC Milan membuat keputusan aneh dengan melepas aset masa depan mereka yakni Sandro Tonali ke Newcastle United. Sementara Real Madrid ogah memboyong Mbappe usai Paris Saint-Germain mematoknya dengan mahar selangit. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Kita awali berita hari ini dari kabar rumor West Ham United yang mengincar Denis Zakaria seandainya kehilangan Declan Rice. Sementara Sandro Tonali bersiap hijrah ke Premier League setelah Newcastle United mencapai kesepakatan dengan AC Milan. West Ham United dikabarkan tertarik untuk merekrut Denis Zakaria dari Juventus. Gelandang asal Swiss ini diproyeksikan sebagai pengganti Declan Rice yang diisukan kencang bakal hengkang. Namun keputusan skuad The Hammers memasukkan namanya di daftar belanja cukup kontroversial. Pasalnya Zakaria punya performa buruk saat dipinjamkan ke Chelsea. Di musim ini pemain 26 tahun itu cuma memainkan 13 laga bersama skuad The Blues di semua kompetisi. Sementara itu skuad Bianconeri nggak memasukkan namanya dalam rencana tim musim depan. Oleh sebab itu peluangnya untuk bergabung dengan skuad asuhan David Moyes cukup besar. Masa depan Sandro Tonali di AC Milan sepertinya akan segera berakhir. Pasalnya pemain asal Italia itu baru saja mencapai kesepakatan untuk bergabung dengan Newcastle United. Tonali nantinya akan menerima gaji 8 juta euro plus bonus dan akan dikontrak hingga tahun 2026. Bayaran tersebut lebih tinggi 4 kali lipat yang diterimanya di Rossoneri yakni 2,5 juta euro. Di sisi lain, kesepakatan skuad The Magpies dan AC Milan akan terjadi dalam waktu dekat. Manajemen Newcastle diperkirakan merogoh kocek 70 juta euro atau 1,1 triliun untuk pemain 23 tahun ini. Dia akan diumumkan dalam waktu dekat saat pengurusan dokumen telah selesai. Seandainya diresmikan, Tonali memecahkan rekor sebagai gelandang termahal yang diboyong oleh The Magpies. Selain Tonali, Newcastle sedang mempersiapkan tawaran untuk Nicolo Barella. Tawaran tersebut sebesar 80 juta euro atau sekitar 1,3 triliun rupiah. Manchester United siap menumbalkan Harry Maguire dan Scott McTominay demi memuluskan transfer dari Declan Rice. Selain itu, skuad setan merah menyodorkan tawaran ketiga untuk mengamankan jasa Mason Mount dari Chelsea. Keinginan Arsenal untuk merekrut Declan Rice mendapatkan persaingan ketat. Alasannya, Manchester United sangat ngebet mendatangkan gelandang West Ham United tersebut. Dikutip dari The Telegraph, manajemen setan merah dikabarkan serius untuk memboyong Rice ke Old Trafford. Bahkan mereka akan mengajukan 2 pemain sebagai pemulus transfer kali ini. Pemain tersebut seperti Harry Maguire dan Scott McTominay. Kedua pemain ini kemungkinan akan membuat skuad The Hammers putar otak. Sebab Maguire dan McTominay merupakan pemain incaran manajemen dari West Ham United. Manchester United belum menyerah untuk mengejar Mason Mount di bursa transfer kali ini. Skuad setan merah bersiap mengajukan tawaran ketiga usai tawaran sebelumnya ditolak oleh Chelsea. Manajemen Manchester United akan mengajukan tawaran sebesar 55 juta pounds atau senilai 1 triliun rupiah. Masih belum diketahui apakah manajemen Chelsea akan luluh dengan tawaran ini. Pasalnya, harga tersebut masih belum mencapai yang diharapkan oleh The Blues yaitu sebesar 65 juta pounds. Namun kabar terbaru menyebut The Red Devils segera menutup kesepakatan. Real Madrid dikabarkan undur dari perburuan Kylian Mbappe usai Paris Saint-Germain mematoknya dengan mahar yang fantastis. Sementara itu, Theo Hernandez menolak mentah-mentah tawaran untuk bermain di Manchester United. Real Madrid masih belum menyerah untuk mendatangkan Kylian Mbappe di musim panas. Skuad Los Blancos kabarnya akan menyiapkan tawaran baru untuk sang pemain. Tawaran tersebut bernilai 120 juta euro atau sekitar 1,9 triliun rupiah. Namun peluang pasukan El Real untuk mendatangkan kapten timnas Prancis ini harus menemui jalan buntu. Pasalnya, Paris Saint-Germain menetapkan mahar Mbappe sebesar 200 juta euro. Di sisi lain, Florentino Perez mengaku mundur dari perburuan ex-AS Monaco tersebut. Dia bilang kalau Real Madrid nggak akan belanja pemain lagi di bursa transfer musim panas.
Presiden Real Madrid ini bakal menunggu Mbappe di musim depan saat berstatus bebas transfer. Massimiliano Allegri dikabarkan mendapat tawaran menggiurkan dari klub Arab Saudi yaitu Al Hilal. Kabarnya pelatih Juventus itu akan mendapat gaji 3 kali lipat lebih besar. Namun Football Italia mengabarkan jika Allegri telah menolak tawaran tersebut. Pelatih asal Italia ini tetap komitmen untuk bertahan di Turin usai pertemuan dengan Giovanni Manna. Sebelumnya Giovanni Manna sendiri baru saja menjabat sebagai direktur baru Bianconeri. Pertemuan ini juga sekaligus membahas pemain yang berpotensi cabut di musim panas ini. Manchester United sebelumnya sangat gencar untuk mendatangkan Theo Hernandez dari AC Milan. Pemain asal Prancis ini didatangkan untuk memperkuat sektor bek sayap. Pasalnya Erik ten Hag saat ini ingin ada persaingan yang sehat di posisi tersebut. Bahkan skuad setan merah siap menawarkan mahar sebesar 60 juta euro atau sekitar 982 miliar rupiah. Namun peluang The Red Devil untuk mengamankan jasanya sudah tertutup. Sebab ex-Atletico Madrid ini nggak berniat untuk meninggalkan San Siro dalam waktu dekat. Apalagi dia masih berhasrat besar untuk membawa Rossoneri meraih banyak gelar. Termasuk merengkuh gelar Liga Champions yang sudah nggak didapatkan sejak tahun 2007 silam. Massimiliano Allegri menegaskan kesetiaannya bersama Juventus usai menolak tawaran besar dari Arab Saudi. Sedangkan ada AC Milan yang mengincar Romelu Lukaku di musim panas ini. AC Milan diisukan mengincar Romelu Lukaku yang musim lalu dipinjamkan ke Inter Milan. Pember timnas Belgia ini didatangkan untuk memperkuat lini serang Rossoneri. Lukaku sendiri punya performa yang lumayan baik di skuad Nerazzurri pada musim ini. Dari 27 pertandingan yang dimainkan, ex-Everton ini sukses melesakkan 14 gol dan 7 assist. Walaupun begitu, Rossoneri punya kendala dalam transfer pemain 30 tahun tersebut. Pasalnya, Lukaku memiliki bayaran sebesar 12 juta euro atau 196 miliar rupiah per musim. Maka dari itu, sang pemain harus menurunkan beban gajinya kalau hijrah ke San Siro. Di sisi lain, Chelsea siap melepasnya kalau ada tawaran sebesar 30 juta euro. AC Milan sedang berburu ujung tombak anyar di bursa transfer musim panas ini. Marcus Thuram jadi salah satu pemain yang jadi santer diisukan dengan Rossoneri. Apalagi sebelumnya skuad asuhan Stefano Pioli sudah menawarkan gaji 5 juta euro per tahun. Meskipun begitu, mereka harus bersaing dengan Paris Saint-Germain yang menawarkan gaji lebih besar. Menurut laporan jurnalis Fabrizio Romano, pemain asal Prancis ini sudah menentukan pilihannya. Thuram lebih tertarik untuk bergabung ke AC Milan dibandingkan dengan skuad Les Parisiens. Dia menilai akan mendapatkan menit bermain kalau bergabung bersama Rossoneri. Sebab di PSG saat ini terdapat banyak striker dengan nama-nama top seperti Kylian Mbappe dan Hugo Ekitike. Tottenham saat ini sedang membutuhkan pemain di sektor penjaga gawang. Sebab Hugo Lloris yang merupakan penjaga gawang utama sudah memasuki usia senja. Selain itu, kiper asal Prancis ini lebih sering masuk meja operasi di musim ini karena cedera lutut. Alasan tersebut membuat Spurs bergegas untuk mengamankan kiper anyar. Kabarnya skuad Lily White sudah mencapai kesepakatan dengan Guglielmo Vicario. Kiper Empoli ini bakal dikontrak selama 5 tahun hingga 2028 mendatang. Penjaga gawang 26 tahun ini didatangkan dengan dana sebesar 19 juta euro atau sekitar 211 miliar rupiah. Di musim ini, Vicario sukses mencatatkan 7 clean sheet dari 31 laga di Serie A. Masuk ke berita resmi, ada Real Madrid yang baru saja memperpanjang kontrak dari Nacho Fernandez selama 1 tahun ke depan. Juventus resmi mempermanenkan Arkadiusz Milik dari Olympique Marseille setelah sukses tampil apik di musim ini. Real Madrid resmi memperpanjang kontrak beknya yakni Nacho Fernandez. Pemain asal Spanyol itu menandatangani kesepakatan baru selama 1 tahun ke depan hingga 2024. Usai diresmikan, Nacho mengucapkan rasa terima kasihnya kepada El Real, sebab dia masih diberi kesempatan untuk membela timnya yang dia cintai. Sementara itu, kesepakatan ini sudah diprediksi sejak beberapa bulan yang lalu, sebab Real Madrid menunjuk Nacho sebagai kapten Los Blancos menggantikan Karim Benzema. Juventus dikabarkan puas dengan kinerja Arkadiusz Milik selama masa peminjaman. Maka dari itu, skuad Sinyonya tua memutuskan untuk membelinya secara permanen.
Menurut laporan dari web resmi Juventus, Milik ditebus dengan mahar 6,3 juta euro dari Olympique Marseille. Dia menandatangani kontrak selama 3 tahun sampai 2026. Kehadiran Milik diharapkan bisa menjadi kekuatan untuk mengarungi musim depan. Sebab saat ini mereka sedang krisis penyerang usai Federico Chiesa mengalami cedera lutut. Rafael Guerreiro resmi diumumkan sebagai rekrutan anyar Bayern Munchen dan menandatangani kontrak selama 3 tahun. Di sisi lain, Edin Dzeko resmi berlabuh ke Fenerbahce usai gak masuk dalam rencana skuad Inter Milan pada musim depan. Bayern Munchen baru saja mengumumkan perekrutan Rafael Guerreiro dari Borussia Dortmund. Pemain asal Portugal ini didatangkan dengan gratis alias bebas transfer. Guerreiro dipanjang kontrak selama 3 tahun hingga 2026 mendatang. Pemain 29 tahun ini merupakan amunisi segar untuk skuad Rotten pada musim depan. Dia sukses melesakkan 6 gol dan 14 assist di semua kompetisi musim ini. Di sisi lain, kepindahannya banyak ke klub rival menjadi pertanyaan banyak pihak. Sebab dia sebelumnya menolak perpanjang kontrak dari Die Borussen karena ingin mencari tantangan baru di luar Jerman. Klub raksasa asal Turki Fenerbahce resmi mengumumkan bahwa mereka telah merekrut Edin Dzeko. Hal tersebut dikonfirmasi melalui laman Twitter resmi klub. Pemain asal Bosnia tersebut bergabung dengan status bebas transfer. Sebab Dzeko nggak masuk dalam rencana skuad Inter Milan pada musim depan. Mantan pemain AS Roma ini dikontrak selama 2 tahun hingga 2025 mendatang. Dia akan mendapatkan bayaran sebesar 4 juta euro plus bonus 1 juta euro. Robert Lewandowski menolak tawaran besar dari Arab Saudi dan berkeinginan pensiun di Barcelona. Di kabar penutup, ada Jose Mourinho yang diskor 4 pertandingan oleh UEFA usai kedapatan mengintimidasi wasit di partai final Europa League. Robert Lewandowski baru-baru ini menegaskan komitmennya bersama Barcelona. Pemain asal Polandia itu baru saja menolak tawaran besar dari klub-klub Arab Saudi. Dia mengatakan kalau masih sangat nyaman berada di skuad Blaugrana. Bahkan ex-Bayern Munchen itu punya rencana untuk pensiun di Camp Nou Spotify. Di sisi lain, dia berharap bisa melesakkan banyak gol dan membantu timnya meraih gelar. Apalagi di musim depan Lewandowski akan bereuni dengan Ilkay Gundogan yang baru saja merapat ke Barcelona. UEFA resmi menjatuhkan hukuman kepada pelatih AS Roma yakni Jose Mourinho. Pelatih asal Portugal itu dianggap mengintimidasi wasit di partai final Europa League menghadapi Sevilla. Saat itu, The Special One melakukan protes berlebihan di sepanjang pertandingan. Selain itu, dia juga kedapatan memaki wasit Anthony Taylor saat berhadapan di parkiran. Hukuman yang didapat berupa larangan turun di 4 pertandingan Eropa. Di sisi lain, AS Roma juga diganjar denda sebesar 135.000 euro atau 2,2 miliar rupiah. Kita masuk ke baca kolom komentar, ada komentar dari Zexal Channel 296. Liga Arab mulai rame. Gimana nih guys, siapa lagi pemain yang bakal nyusul ke Liga Arab? Komen di bawah ya, sampai jumpa.